Selamat sore, selamat datang kembali di Fundamental Pundit CNBC Indonesia. Saya Muhammad Reza dari Equity Analyst CNBC Indonesia Research akan memaparkan terkait dengan emiten TSPC. Emiten ini cukup menarik untuk diinvestasikan mengingat adanya buyback yang kerap dilakukan oleh perseroan atau induknya yang terus dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Emiten ini juga membukukan kinerja yang luar biasa pada kuartal pertama 2023 dan juga ditunjukkan dengan adanya sentimen pembagian dividen yang cukup tinggi. Langsung saja kita saksikan perdagangan saham TSPC pada sore hari ini. Ya, TSPC terlihat menguat 1,32%, sejalan dengan pergerakan IHSG hari ini yang pada perdagangan ini berada di penguatan 0,09%. Dan juga peningkatan saham TSPC ini setara dengan 20 basis poin atau meningkat menjadi Rp1.540 per lembar sahamnya. Kita saksikan bagaimana bisa TSPC ini memiliki potensi ke depannya dan juga risiko-risiko dari peningkatan pendapatan hingga laba bersih perseroan. Ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dari segi laba bersih dan juga dividen, emiten ini cukup mengalami korelasi yang cukup tinggi. Dari awalnya pembagian dividen itu cukup rendah di bawah Rp40 per lembar sahamnya pada 2008. Terus emiten ini mengalami peningkatan pembagian saham hingga kuartal pertama 2023 kemarin mengumumkan pembagian dividen pada RUPST-nya bahwa pembagian dividen mencapai Rp100 per sahamnya. Selain itu emiten ini juga mulai membagikan 2 kali pembagian dividen selama 1 tahunnya sehingga investor dapat menikmati keuntungan dari dividen dalam setahun itu 2 kali. Dan itu juga menyebabkan bahwa pembagian nilai dividen yang dibagikan oleh TSPC itu mencapai titik tertingginya sepanjang masa. Selain itu hal ini juga disebabkan oleh laba bersih perseroan juga yang menunjukkan adanya peningkatan laba bersih pada kuartal pertama 2023 yang salah satunya disebabkan oleh adanya penjualan investasi pada entitas asosiasinya yaitu Beiersdorf atau yang memiliki produk Nivea dan juga Hansaplast. Ya, kita lanjutkan untuk lebih detailnya di slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita perhatikan laba bersih kuartal pertama 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan laba bersih sebelumnya, kuartal 4 2022. Sehingga kalau kita perhatikan memang terdapat adanya tren positif khususnya terlihat dari kuartal 2 2022. Ini mengalami peningkatan secara kuartalan, dari kuartal 2 meningkat dan juga pada kuartal 4 tuh sudah meningkat yang cukup signifikan dari awalnya kuartal 3 2022. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu adanya laba bersih yang didapatkan dari penjualan investasi pada entitas asosiasi pada kuartal pertama 2023 sehingga laba bersih perseroan itu mencapai 569 miliar. Dan juga pada kuartal 4 itu terdapat juga pendapatan lain-lain yang menyebabkan saham TSPC itu mengalami adanya lonjakan laba. Memang kalau kita lihat bahwa pendapatan atau laba bersih dari segmen-segmen tersebut atau akun-akun tersebut merupakan pendapatan yang tidak dapat sustain atau tidak dapat bertahan lama. Nah, inilah yang menjadi risiko dari investor ketika berinvestasi di saham TSPC saat ini. Karena emiten ini sedang mendapatkan berkah dengan adanya peningkatan laba bersih akibat penjualan dari investasinya. Namun, ketika investasi-investasi tersebut tidak mengalami penjualan pada kuartal-kuartal selanjutnya, otomatis laba bersih dari perseroan akan cenderung mengalami penurunan sehingga biasanya pasar akan juga melakukan menyesuaikan dari kinerja perusahaan sehingga ketika laba bersihnya nanti menurun, otomatis harga saham dari TSPC juga akan mengalami penurunan. Hal tersebut namun kita perlu tahu juga bahwa induk dari Temposcan atau TSPC kerap melakukan buyback dari kepemilikannya di saham TSPC sehingga hingga saat ini mencapai 80% ke atas dari atas pembelian kembali dari induknya Boga Mulia Nagadi. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, salah satu faktor dari peningkatan kinerja
TSPC itu didukung oleh peningkatan dari segmen yang cukup memiliki margin keuntungan atau gross profit margin yang cukup tinggi, yaitu dari segmen konsumen dan kosmetik, produk konsumen dan kosmetik. Sehingga ini bisa dilihat seperti like-nya produk-produk yang konsumen atau FMCG, fast moving consumer goods, ini mengalami pertumbuhan dari 894 miliar rupiah meningkat menjadi 971 miliar rupiah secara pendapatan tahun 2022 ke 2023. Hal ini juga terlihat dari laba brutonya. Laba brutonya itu mengalami peningkatan yang juga terlihat cukup signifikan. Awalnya 491 miliar meningkat jadi 561 miliar. Kalau kita lihat sebenarnya dari seluruh segmen pendapatan secara tahunan, emiten TSPC mampu meningkatkan pertumbuhan secara pendapatannya. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah terdapat salah satu sektor atau segmen pendapatan itu yang mengalami malah menurun, yaitu segmen dari farmasi yang awalnya 390 miliar rupiah menurun menjadi 372 miliar. Padahal kalau kita lihat di sini secara pendapatan segmen farmasi itu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya mengindikasikan bahwa emiten ini akan lebih berfokus pada bisnisnya yang memiliki margin keuntungan lebih besar dan juga dapat meningkatkan gross profit margin. Mengingat bahwa produk farmasi itu cenderung akan mengikuti dengan jumlah permintaan ketika masyarakat itu mengalami kondisi yang kurang sehat. Selain itu juga kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah mengalami mulai adanya recovery sehingga permintaan obat-obatan mungkin seperti produk yang dijual oleh TSPC yang kita tahu bahwa dia juga menjual vitamin dan juga lain sebagainya mengalami penurunan. Otomatis margin laba kotor atau harga jualnya dan juga volume penjualan akan ikut mengikuti penurunan. Hal ini berbeda dengan segmen konsumen dan kosmetik dari perseroan. Emiten TSPC yang memiliki produk diversifikasi hingga konsumen dan kosmetik ini akan mengalami peningkatan disebabkan produk FMCG yang memiliki kelebihan produknya atau memiliki competitive advantage, otomatis perusahaan dapat meningkatkan harga jualnya karena mereka memiliki kekuatan untuk mengatur harga atau yang biasa disebut dengan price maker. Sedangkan untuk produk farmasi kecenderungannya emiten tidak dapat melakukan pengaturan harga sebabkan persaingan yang cukup ketat antara industri farmasi satu dan lainnya. Selain itu permintaan dari produk-produk farmasi itu juga akan cenderung mengalami penurunan seiring dengan recovery dari pandemi COVID-19. Ya, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat memang terdapat adanya peningkatan secara kinerja antara tahun kuartal pertama 2022 ke kuartal pertama 2023. Namun yang harus diperhatikan adalah data-data setelah dari laba kotor perusahaan. Karena bahwa perusahaan ini TSPC pada kuartal pertama 2023 itu mengalami lonjakan pendapatan dan juga lonjakan laba bruto. Namun yang menjadi persoalan adalah lonjakan dari laba bruto perusahaan itu tidak cukup signifikan sehingga kalau kita lihat di laba bersih emiten ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Itu disebabkan oleh adanya penjualan one time yang disebabkan oleh investasi pada Beiersdorf yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Sehingga penjualan Beiersdorf yang mencapai 200 miliar lebih itu menyebabkan persentase keuntungan atau laba bersih perseroan itu meningkat signifikan, meningkat drastis. Kemudian kalau kita lihat, ini menghasilkan laba usaha perseroan itu malah mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada akun-akun khususnya di adanya beban akun lain-lain yang malah menunjukkan kerugian. Padahal beban akun lain-lain itu sebelumnya itu mengalami nilai positif. Namun permasalahannya di sini adalah beban lain-lain tersebut tidak dijelaskan dalam catatan kaki laporan keuangan perusahaan. Sehingga ini akan menjadi risiko dan juga pertanyaan untuk investor TSPC. Mengingat bahwa perubahan akun tersebut itu mencapai kerugian hingga 100 miliar. Beban tersebut mencapai 100 miliar. Otomatis investor perlu mempertanyakan kepada perusahaan atau
mencari tahu lebih detail penyebab dari adanya kerugian dari beban lain-lain itu mencapai 100 miliar. Karena nilai itu cukup signifikan dan juga kinerja pendapatan dan laba bruto yang mengalami peningkatan itu menjadi hal yang tidak relevan karena peningkatannya sebenarnya bukan dari pendapatan dan juga kinerja secara operasional bisnis di perusahaannya itu sendiri, melainkan pendapatan tersebut berasal dari adanya pendapatan lain-lain seperti penjualan aset investasi. Ya, kita lanjutkan lebih detailnya di slide selanjutnya. Nah, kita akan membandingkan dengan emiten serupa yang bergerak di bidang farmasi dan juga mulai berinvestasi atau mendiversifikasikan produknya kepada produk-produk konsumen atau FMCG. Nah, kalau kita lihat terdapat emiten KLB Pharma atau yang memiliki ticker code KLBF. Kalau kita lihat secara valuasi, kita dapat membandingkan antara TSPC dan KLBF. Perbandingan antara harga dan laba bersih antara TSPC dan KLBF cukup signifikan. TSPC secara per annualized atau yang disetahunkan dapat mencapai per 3,01. Namun kita tetap harus berhati-hati disebabkan oleh per annualized dari TSPC ini disetahunkan dari kuartal pertama 2023 yang mengalami lonjakan laba bersih akibat adanya penjualan investasinya pada Beiersdorf. Namun hal ini berpotensi kuartal-kuartal selanjutnya emiten TSPC akan mengalami per yang akan meningkat disebabkan oleh laba bersihnya yang mengalami penurunan. Apabila perusahaan tidak dapat meningkatkan kinerja laba bersihnya dan juga perusahaan tidak melakukan penjualan investasi lainnya. Kemudian kalau kita lihat secara PBV, memang TSPC cukup relatif lebih murah apabila dibandingkan KLBF. Kita lihat bahwa PBV-nya TSPC 0,88 sedangkan KLBF mencapai 5 kalinya, sekitar 5 kali berada di 4,53. Kemudian secara EV/EBIT kita juga melihat bahwa TSPC sangat cenderung lebih murah relatif dibandingkan dengan KLB Pharma dengan EV to EBIT berada di 8,42 dan juga KLB Pharma berada di 21,98. Kemudian kalau kita lihat secara efisiensi dan juga efektivitas dari manajemen dalam mengelola asetnya, emiten TSPC memiliki gross profit margin yang cenderung lebih rendah dibandingkan KLB Pharma. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan KLB Pharma mampu menjual produk-produk konsumen yang lebih dapat memiliki competitive advantage dibandingkan TSPC. Terlihat bahwa GPM KLB Pharma itu atau gross laba bersih, gross profit margin atau laba kotor, margin laba kotornya KLB Pharma lebih tinggi dibandingkan dengan TSPC. Kemudian namun TSPC dapat membukukan laba bersih yang lebih tinggi atau NPM, margin laba bersih yang lebih tinggi sebesar 17,59% dibandingkan dengan KLB Pharma yang hanya sebesar 10,87%. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa margin laba bersih TSPC ini dapat lebih tinggi dibandingkan KLB Pharma disebabkan adanya lonjakan laba bersih KLB Temposcan yang disebabkan penjualan investasi pada Beiersdorf, asetnya yang berupa investasi Beiersdorf. Kemudian apabila dibandingkan secara return on asset antara TSPC dan KLB Pharma disebabkan ROA lebih tinggi terlihat pada KLB Pharma. Hal ini disebabkan oleh aset TSPC yang cukup tinggi sehingga perbandingan antara laba bersih dan asetnya itu cukup rendah, berada di 11,28%, sedangkan KLB Pharma 12,05%. Kita lanjutkan kepada kesehatan keuangan dari TSPC dibandingkan dengan KLB Pharma. TSPC memiliki utang dibandingkan dengan modalnya lebih tinggi, namun kedua emiten ini cukup sehat dalam mengelola utang dibandingkan modalnya, berada di 0,44 dan 0,25. Kemudian secara aset lancar dan dibandingkan dengan utang lancarnya berada di 2,63 melawan 3,81. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua perusahaan ini cukup baik dalam mengelola aset lancarnya untuk dibandingkan dengan utang lancarnya, sehingga risiko dari kedua perusahaan ini mengalami gagal bayar utang jangka pendek itu akan cukup rendah, mengingat aset lancarnya ini berada di atas 1,5 kali.
Kemudian secara kas dan dibandingkan dengan utang lancarnya, kedua emiten ini juga berada cukup baik, berada di atas 1 kali. TSPC berada di 1,94, sedangkan Kalbe Farma berada di 2,15. Berdasarkan pemaparan emiten TSPC atau Temposcan ini, kita dapat simpulkan bahwa emiten ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita pelajari lebih lanjut. Bahwa kita tahu TSPC ini mengalami lonjakan laba bersih, namun lonjakan tersebut disebabkan oleh adanya laba bersih yang tidak dari operasional perusahaan, melainkan laba bersih tersebut bersumber dari penjualan investasi pada Beiersdorf yang awalnya kepemilikan 20% menurun menjadi 11% atau penjualan sebesar 9% saham di Beiersdorf. Nah, penjualan ini menyebabkan adanya potensi ke depannya keuntungan dari Beiersdorf yang dialihkan ke emiten TSPC ini akan mengalami penurunan disebabkan adanya penjualan tersebut. Di sisi lain, secara operasional dari sisi pendapatan dan juga laba kotor itu mengalami lonjakan juga, sehingga TSPC ini mampu mengejar kekurangannya atau laba bersih one time-nya yang disebabkan oleh penjualan investasi Beiersdorf ini dari kinerja operasional perusahaan. Selain itu, emiten ini juga memiliki risiko dengan adanya beban-beban lain-lain yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Ini akan menjadi risiko bagi investor untuk berinvestasi di TSPC. Seperti itu penjelasan dari saham TSPC dengan adanya risiko dan juga potensi. Selain itu mengingat adanya buyback dari induknya yaitu Boga Mulia Nanggadi, ini akan menjadi sentimen positif dan juga yang mampu mungkin menjadi faktor harga TSPC itu masih bertahan cukup rendah disebabkan induk perlu untuk melakukan akumulasi pada harga rendah. Oleh sebab itu, namun saya tetap mengingatkan bahwa disclaimer on, keputusan investasi tetap berada di tangan Anda. Terima kasih atas penjelasan saya pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Andi Syalini.